Ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi satu cabang ilmu psikologi, dua objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang, yang tiga itu tahapnya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Kemudian faedah mempelajari psikologi perkembangan yaitu satu, membantu memahami dasar dan pola pertumbuhan anak di setiap tahap. Dua, mendorong setiap interaktif dengan anak-anak remaja. Tiga, membantu seorang bertindak sesuai dengan tahap perkembangan orang lain. Empat, memungkinkan muka bahan yaitu merujuk pada peningkatan ukuran fisik tubuh, struktur organisme secara umum. Sedangkan untuk perkembangan lebih merujuk kepada kemajuan dan perubahan dalam kemampuan suatu individu dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Contoh pertumbuhan seperti pubertas, tumbuhnya jerawat, atau pertumbuhan rambut. Sedangkan untuk contoh perkembangan, kemampuan berpikir pada tahap perkembangan. Ya, ini dari masa pranatal kemudian dilanjutkan dengan masa bayi dan balita yaitu pada usia 0 sampai 3 tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan masa kanak-kanak yaitu pada usia 3 sampai 12 tahun. Setelah itu dilanjutkan pada masa remaja yaitu pada anak usia 12 sampai 18 tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan masa dewasa pada anak berusia 18 sampai 60 tahun, dan yang terakhir itu masa lansia yaitu 60 tahun ke atas. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik. Cerdasan atau yang biasa disebut dengan intelijensi berasal dari bahasa Latin. Intelijen yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Kecerdasan merupakan kemampuan mental umum yang melibatkan berbagai aspek kognitif seperti berpikir, memahami, belajar, dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah yang semakin kompleks seiring berlangsungnya usia. Sedangkan untuk perkembangan bahasa sendiri adalah perkembangan dan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa pada anak, yaitu dengan cara kita memperlihatkan video yang dimana dari video ini anak disuruh untuk menganalisis untuk mengingat suatu tokoh apa saja yang berada dalam video, terus masalah apa saja yang terjadi dalam video tersebut, dan siswa dituntut untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Dan untuk perkembangan bahasa sendiri, dengan memperlihatkan video tadi kan otomatis bahasa bisa dipelajari dengan mendengarkannya. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita melihat kenapa anak itu berkembang beda-beda. Karena setiap anak yang lahir itu memiliki perkembangan dan kemampuan yang sendiri-sendiri. Terkadang ada anak yang berkembang lebih cepat dan terkadang ada anak yang berkembang lebih lambat. Ya. Bagaimana saya cara menyikapi permasalahan tersebut, ya dengan memberi pengetahuan lebih kepada anak yang dimana pada anak tersebut dianggap belum memenuhi kriteria perkembangan yang maksimal, sehingga anak tersebut tidak mengalami ketertinggalan dengan anak yang lain.